minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 1. Tafsirnya. Hai manusia penduduk Mekah, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, artinya takutlah akan siksanya dengan jalan menaatinya, yang telah menciptakan kamu dari satu diri, yakni Adam, dan menciptakan daripadanya istrinya, yaitu Hawa, dibaca panjang, dari salah satu tulang rusuknya yang kiri, lalu mengembangbiakan menyebarluaskan, dari kedua mereka itu, dari Adam dan Hawa, laki-laki yang banyak dan wanita yang tidak sedikit jumlahnya. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta, terdapat idgham huruf ta, pada huruf sin, sedangkan menurut satu kiroat, dengan tahfif, yaitu membuangnya sehingga menjadi tas'aluna, dengan namanya, yang sebagian kamu mengatakan kepada sebagian lainnya, saya meminta kepadamu dengan nama Allah, dan jagalah pula hubungan silaturahmi, jangan sampai terputus. Menurut satu kiroat, dibaca dengan kasroh diatofkan kepada domir yang terdapat pada lafat bihi. Mereka juga biasa saling bersumpah dengan hubungan rohim. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu, menjaga perbuatanmu, dan memberi balasan terhadapnya. Maka sifat mengawasi selalu melekat dan terdapat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikut diturunkan mengenai seorang anak yatim yang meminta hartanya kepada walinya, tetapi ia tidak mau memberikannya. Ayat 2. Tafsirnya. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang tidak berbapak, harta mereka jika sudah baligh, dan janganlah kamu tukar yang baik dengan yang buruk, artinya yang halal dengan yang haram, dan janganlah kamu ambil harta yang baik dari anak yatim itu lalu kamu ganti dengan hartamu yang jelek. Dan jangan kamu makan harta mereka, yang telah dicampur aduk dengan hartamu. Sesungguhnya itu, maksudnya memakan yang demikian itu adalah dosa, atau kesalahan besar. Tatkala ayat ini turun, mereka berkeberatan untuk menjadi wali anak yatim. Kemudian di antara mereka ada orang yang memiliki 10 atau 8 orang istri sehingga ia tak sanggup untuk berlaku adil di antara mereka, maka turunlah ayat berikut ini. Ayat 3. Tafsirnya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka, lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini, maka kawinilah apa dengan arti siapa, yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu, 2, 3 atau 4 orang. Boleh 2, 3 atau 4, tetapi tidak boleh lebih dari itu. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah, maka hendaklah seorang saja yang kamu kawini, atau hendaklah kamu batasi pada hamba sahaya yang menjadi milikmu, karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. Yang demikian itu, maksudnya mengawini 4 orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya, lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya atau berlaku lalim. Ayat 4. Tafsirnya. Berikanlah kepada wanita-wanita itu mas kawin mereka, jamak dari sodakoh sebagai pemberian, karena ketulusan dan kesucian hati. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, lafat nafsan, merupakan tamyiz yang asalnya menjadi fa'il, artinya hati mereka senang untuk menyerahkan sebagian dari mas kawin itu kepadamu lalu mereka berikan, maka makanlah dengan enak atau sedap lagi baik akibatnya, sehingga tidak membawa bencana di akhirat kelak. Ayat ini diturunkan terhadap orang yang tidak menyukainya. Shadaqallahul azim.